warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 7 semester 2 hari ini. Pada kegiatan hari ini kita akan membahas materi hidup menjadi damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi ini adalah setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian mampu pertama mengidentifikasi hukum bacaan nun mati atau tanwin dan hukum bacaan mim mati pada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, memahami kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surah Ali Imran ayat 134 tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Yang ketiga, kalian mampu mengimplementasikan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak bersama video pembelajaran berikut ini. Yang pertama, memahami hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin ada 4. Yang pertama, ijhar, yaitu apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu dari huruf ijhar, maka nun sukun atau tanwin tadi dibaca jelas. Contoh, sawa'un alaihim min aqtari. Sawa'un alaihim min aqtari. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang kedua adalah ikhfa, yaitu apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa yang bisa kalian lihat di slide video pembelajaran kita. Maka nun sukun atau tanwin dibaca samar. Contoh, kulli syai'in qadir an tanfuzu. Kulli syai'in qadir an tanfuzu. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang ketiga adalah idgham, yaitu apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf idgham yang bisa kalian lihat di slide video pembelajaran, maka nun mati atau tanwin dilebur ke dalam huruf tersebut. Contoh, mir rabbihim bi suratim mim misli. Mir rabbihim bi suratim mim misli. Hukum bacaan
Nun mati atau tanwin yang keempat adalah iqlab, yaitu apabila nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf ba, maka nun mati atau nun sukun atau tanwin dibaca berubah menjadi mim. Contoh, muhitum bil kafirin mim ba'di. Muhitum bil kafirin mim ba'di. Untuk selanjutnya kita akan memahami hukum bacaan mim sukun. Baik, untuk yang kedua kita akan memahami hukum bacaan mim sukun. Hukum bacaan mim sukun yang pertama adalah ikhfa safawi, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka mim sukun dibaca samar-samar di bibir dan berdengung. Contoh, inna rabbahum bihim fa'ijahum bisahirin. Inna rabbahum bihim fa'ijahum bisahirah. Yang kedua adalah hukum bacaan idgham mini atau misli, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka membacanya adalah mim sukun dimasukkan atau digabungkan dengan mim di depannya dan berdengung. Contoh, alaihim muqsadah ala qulubihim ma kanu. Alaihim muqsadah ala qulubihim ma kanu. Yang ketiga adalah hukum bacaan ijhar safawi, yaitu apabila nun sukun bertemu dengan salah satu dari 26 huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim, maka cara membaca nun mati adalah jelas dengan bibir tertutup. Contoh, alaihim hafizin innahum yakidun. Alaihim hafizin innahum yakidun. Untuk kalian lebih memahami tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin, bisa kalian lihat pada slide berikut ini. Untuk memahami hukum bacaan mim mati, kalian bisa melihat dan menyimak serta mempelajari slide berikut ini. Baiklah, kita akan memasuki tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu kalian bisa memahami
Quran Surah An-Nisa ayat 146 beserta arti dan kandungannya. Mari kita baca bersama-sama Quran Surah An-Nisa ayat 146. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Surah yang kedua yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Surah yang ketiga adalah Quran Surah Ali Imran ayat 134. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal qajiminal ghaiza wal kadhiminal ghaiza wal 'afini 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Baiklah, tadi telah kita baca bersama-sama Al-Quran Surah An-Nisa ayat 146. Adapun kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 146 menjelaskan tentang keikhlasan amal seseorang. Ikhlas adalah syarat mutlak diterimanya amal seseorang. Setiap perbuatan manusia dimulai dari gerak hati dan niatnya. Oleh karena itu, agar tercapai derajat mukhlisin adalah niat di dalam hati. Niat yang baik akan menghasilkan perbuatan baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan ke perbuatan ikhlas pula. Dan dengan memiliki perilaku ikhlas, insya Allah hati menjadi tentram. Selanjutnya adalah surah yang kedua. Tadi kita telah bersama-sama membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, di mana Surah Al-Baqarah ayat 153 menjelaskan tentang orang-orang yang sabar, di mana sabar adalah
pengendali hati untuk selalu istiqomah dalam berbuat baik. Sabar ada beberapa macam. Di antaranya adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar menjauhi kemaksiatan atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar menerima dan menghadapi musibah, sabar dalam menuntut ilmu pengetahuan, serta sabar dalam bekerja dan berkarya. Baiklah, kita lanjutkan kepada surah yang ketiga, yaitu Quran surah Ali Imran ayat 134 yang tadi telah kita bacakan. Adapun kandungan Quran surah Ali Imran ayat 134 adalah menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa. Salah satunya selalu memaafkan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk saling memaafkan dan meminta maaf, sebagaimana sabdanya, An Aisyah an Anasin qala Rasulullah silman kata'aka wa'fu amman zalamaka, yang artinya dari Aisyah dari Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskanmu, dan maafkanlah orang-orang yang menzolimimu. Hadis riwayat Baihaqi. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Kesalahan dan kehilapan adalah fitrah yang melekat pada diri manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap manusia pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik pelaku kesalahan itu adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, manusia yang baik adalah manusia yang menyadari kesalahannya dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita memasuki tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu melalui video pembelajaran ini kalian bisa mengimplementasikan Quran surah An-Nisa ayat 146, Quran surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran surah Ali Imran ayat 134 tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf
dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat bagaimana implementasi dari Quran Surah An-Nisa ayat 146 tentang perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Yang keempat, selalu berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku. Masih banyak lagi contoh perilaku ikhlas yang bisa kalian implementasikan. Nanti itu adalah tugas kalian mencari contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah implementasi dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 tentang sabar. Banyak contoh yang dapat kalian lakukan atau amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentang perilaku sabar. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ketika mendengar azan segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ketika diajak membolos segera menolak dan menghindari teman-teman yang bersekongkol untuk membolos. Yang ketiga, sabar dalam menerima dan menghadapi musibah, seperti ketika terkena musibah sakit tidak mengeluh dan tidak putus asa untuk berusaha mencari obatnya, atau ketika terkena musibah tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Allah dan orang lain. Untuk contoh yang lain itu nanti menjadi tugas kalian untuk mencarinya, karena masih banyak contoh-contoh atau implementasi dari perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya adalah implementasi dari Quran Surah Ali Imran ayat 134 tentang sikap dan perilaku pemaaf. Perilaku pemaaf dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, memberi maaf dengan ikhlas kepada orang-orang yang meminta maaf. Yang kedua, meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Kemudian yang ketiga, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Baiklah anak-anakku sekalian, telah kita bahas tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam video pembelajaran ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami
Sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran pada materi berikutnya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.